Halo teman-teman, di video kali ini kita akan bawakan cerita tentang kisah Cecil Guinness, seorang anak pekerja kulit hitam yang tumbuh di perkebunan hingga berhasil menjadi pelayan terbaik di Gedung Putih. Tanpa pernah menempuh bangku pendidikan, Cecil mampu menjadi pelayan terbaik selama lebih dari 3 dekade melayani 7 presiden Amerika Serikat sambil mencermati perubahan besar dalam sejarah Amerika mengenai gerakan hak sipil dan konflik politik. Cerita tentang perjalanan hidup Cecil menjadi butler atau pelayanan ini kemudian diangkat menjadi sebuah film kisah nyata berjudul Butler yang dirilis pada tahun 2013. Seperti apakah kisahnya? Daripada membuat kalian semakin penasaran, langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari pekerja kulit hitam yang saat itu, tahun 1926, terlihat sedang bekerja di perkebunan milik orang kulit putih. Di antara mereka ada satu keluarga kecil, yaitu keluarga Guinness yang selalu bersama-sama menjalani hari dengan kebahagiaan sederhana. Nama anak mereka yaitu Cecil. Ketika semuanya sedang bekerja, tiba-tiba anak dari pemilik kebun datang lalu membawa ibu Cecil ke gudang di dekat perkebunan. Tanpa tahu apa yang akan terjadi, ayah Cecil hanya bisa melihat istrinya di bawah. Cecil tidak ingin ibunya dibawa, tapi dia ditahan oleh ayahnya dan diberitahu bahwa dunia ini adalah dunia orang kulit putih. Mereka tidak memiliki kuasa untuk melawan. Tak lama kemudian terdengarlah teriakan yang ternyata ibu Cecil diperkosa. Ketika kemudian anak pemilik kebun itu keluar dari gudang, ayah Cecil memanggilnya dengan tatapan penuh amarah. Tatapan itu pun membuat anak pemilik kebun kesal dan akhirnya menembak ayah Cecil hingga tewas seketika. Cecil yang melihat kejadian itu hanya bisa terduduk menangis, tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi kemudian nenek pemilik kebun yang mendengar suara tembakan pun datang. Dia menyuruh para pekerja untuk membantu mengubur ayah Cecil. Get some of the hands help dig a hole for his paw. I'm gonna teach you how to be a house nigger. Merasa kasihan dengan Cecil, nenek itu pun mengajak Cecil untuk ikut dengannya. Cecil akan diajarkan caranya menjadi seorang pelayan di dalam rumah. Sejak itu, Cecil mulai belajar banyak hal, seperti cara menaruh makanan yang harus dari sebelah kanan. Tidak boleh ada suara gelas atau piring dan suara nafas pun juga tidak boleh terdengar. Hingga Cecil pun akhirnya tumbuh dewasa. Dia pun memutuskan untuk pergi. Sebelum pergi, dia berpamitan dengan ibunya yang mengalami gangguan jiwa setelah kejadian pemerkosaan. Cecil merasa ibunya sedih jika pergi, tapi ibunya juga pasti ingin dia keluar dari tempat tersebut. Tak hanya ke ibunya, Cecil juga berpamitan dengan nenek pemilik kebun yang menyayanginya. Pertama kali melihat dunia luar, Cecil baru mengetahui bahwa dunia luar jauh lebih kejam. Tidak ada yang mau memberinya makanan atau bahkan sekedar tempat berteduh dari hujan. Rasisme dan kekerasan terhadap kulit hitam terjadi di mana-mana. Orang-orang kulit putih bebas bertindak apa saja kepada orang kulit hitam termasuk membunuh. Tidak ada satupun hukum negara yang berpihak kepada orang kulit hitam. Sesampainya di kota, karena merasa kelaparan, Cecil memecahkan kaca sebuah toko, lalu dia masuk dan makan dengan lahap kek yang ada di sana. Namun dia ketahuan oleh penjaga toko. Beruntung penjaga toko berkulit hitam itu baik. Dia tidak menghukum Cecil, justru membantu mengobati luka di tangannya dan menyuruhnya segera pergi. Tapi Cecil malah bertanya, apakah penjaga toko membutuhkan pelayan? Katanya dalam melayani, Cecil harus berpikir apa yang orang kulit putih inginkan. Akhirnya, Cecil pun mulai bekerja di sana. Dia diajari bagaimana caranya melayani orang-orang kulit putih. Hingga suatu hari, penjaga toko yang sekaligus kepala pelayan itu mendapatkan tawaran pekerjaan di sebuah hotel mewah. Namun, karena merasa sudah terlalu tua, dia pun memberikan pekerjaan itu kepada Cecil. Dia menjelaskan pada Cecil bahwa sebagai pelayan, mereka memiliki dua wajah. Wajah yang ditunjukkan untuk melayani orang kulit putih dan wajah asli mereka sebenarnya. Singkat cerita, di tahun 1957, Cecil pun mulai bekerja di hotel mewah itu. Hotel terbesar dan termegah yang pernah Cecil tahu.
Bertahun-tahun bekerja sebagai pelayan di sana, tak terasa Cecil pun sudah menjadi pria dewasa, memiliki istri bernama Gloria dan 2 orang anak bernama Louis dan Charlie. Cecil cukup terkenal oleh para tamu kulit putih karena pelayanannya yang memuaskan. Kehidupan Cecil jauh lebih baik daripada masa kecilnya dulu. Dia selalu bekerja keras agar anak-anaknya tidak merasakan apa yang dia alami. Suatu pagi, ketika akan sarapan bersama, Cecil tiba-tiba mendapat telepon dari kepala pelayan Gedung Putih Kepresidenan Amerika Serikat. Dia diundang untuk datang ke sana. Hey, watch your mouth. It's boss man, Dad. When the white man call. Hari berikutnya, dengan semangat dan pakaian rapi, dia pun datang menemui kepala pelayan yang menelponnya. Kepala pelayan menjelaskan kalau nama Cecil cukup terkenal sebagai pelayan terbaik dari para tamu-tamu penting yang berkunjung ke hotel tempat Cecil bekerja. Sebab itu, kepala pelayan mendapatkan rekomendasi untuk mempekerjakan Cecil sebagai pelayan di Gedung Putih. Mendengar tawaran tersebut, Cecil tentu merasa sangat senang. Namun, kepala pelayan belum sepenuhnya percaya pada Cecil. Hingga kemudian, Cecil menunjukkan pengetahuannya tentang wine setelah melihat replika botol yang ada di meja kepala pelayan. Mendengar penjelasan Cecil, kepala pelayan pun jadi percaya bahwa Cecil adalah orang yang tepat untuk dipekerjakan. Esoknya, pekerjaan Cecil sebagai pelayan di Gedung Putih pun dimulai. Hari pertamanya bekerja, dia diajari mengenai kode etik sebagai pelayan di sana, yang mana Cecil hanya harus fokus untuk melayani. Dia harus mengabaikan apapun yang didengar, baik itu urusan negara, masalah politik, ataupun yang lainnya. Selanjutnya, untuk pertama kalinya, Cecil membuat dan mengantar teh untuk presiden dan tamu yang berkunjung. Cecil cukup gugup, namun teman-teman sesama pelayan di sana menyemangatinya untuk tidak perlu gugup. Di dalam ruangan, ternyata presiden sedang membahas tentang rasisme di Arkansas. Setelah menyajikan teh, Cecil hanya bisa diam sesuai dengan kode etik yang berlaku. Beberapa hari kemudian, setelah Louis lulus SMA, akhirnya dia akan melanjutkan pendidikan di universitas. Cecil ingin Louis berkuliah di Harvard, namun Louis sudah memutuskan untuk kuliah di Fisk yang ada di wilayah selatan yang masih banyak terjadi rasisme. Cecil tak setuju Louis kuliah di sana karena terlalu jauh dan dia juga tidak bisa menjaga Louis. Tapi Gloria mendukung apapun pilihan Louis. Dia berkata bahwa kondisi selatan sekarang berbeda dengan dulu. Mereka pun mengantar Louis ke terminal sebelum ketinggalan bus. Selanjutnya, tak terasa masa jabatan presiden saat itu akan segera berakhir. Ketika Cecil dan pelayan lainnya sedang membuat adonan kue, Nixon, wakil presiden sebelumnya datang mengunjungi mereka. Dia akan maju mencalonkan diri menjadi presiden. Di masa kampanye itu, dia meminta Cecil dan lainnya untuk mendukungnya. Dia berjanji akan memperjuangkan hak-hak orang kulit hitam. A cheer for you, Mr. Vice President. Of the Negro community, what are... Now, come on now, boys. Don't be shy. Holloway, come on. The colored help gets paid almost 40% less than the white help. I'll tell you what. That would be swell, sir. Tell your people to vote for me. That's exactly what's going to happen. Sementara itu, Louis mulai menjalani kegiatannya sebagai mahasiswa. Hari itu, sebelum masuk kelas, dia tak sengaja berkenalan dengan seorang gadis bernama Carol. Dia kemudian diajak oleh Carol untuk ikut dalam forum diskusi tersembunyi yang diikuti oleh para aktivis pejuang hak kulit hitam. Tujuan mereka hanyalah agar orang kulit hitam diperlakukan setara. Dalam kelompok tersebut, mereka dilatih mental untuk tidak marah ketika mendapatkan perlakuan buruk dari orang kulit putih. Hari demi hari berlalu, akhirnya mereka melakukan aksi pertama di sebuah tempat makan. Louis, Carol, dan yang lainnya masuk ke dalam restoran kemudian duduk di tempat orang kulit putih. Padahal tempat makan tersebut sudah membuat tanda yang memisahkan tempat duduk orang kulit hitam dan kulit putih. Meski mendapat banyak cibiran dan perlakuan kasar, mereka semua tetap duduk diam di kursi masing-masing. Pelayan di sana bahkan menolak untuk melayani mereka jika tidak duduk di tempat yang seharusnya. Namun mereka tidak peduli.
Hingga malamnya, mahasiswa kulit putih datang membantu untuk mengusir mereka. Latihan mental mereka selama ini ternyata berguna. Ketika mereka dipukul, disiram air, dilempar makanan, bahkan diludahi, mereka bisa menahan itu semua dan tidak melakukan perlawanan. Akhirnya, polisi pun datang untuk menangani kerusuhan tersebut. Meski tidak melakukan perlawanan, anak-anak kulit hitam itulah yang ditangkap dan dianggap telah membuat kerusuhan. Mereka semua dihukum penjara selama 1 bulan. Melihat berita tersebut, Cecil pun sangat marah kepada Louis. Selama ini, dengan gaji yang kecil, dia sudah bekerja keras untuk memberikan kehidupan yang layak untuk keluarga dan menabung untuk biaya kuliah Louis dengan harapan Louis bisa memiliki kehidupan yang jauh lebih layak di masa depan nanti. Namun, bukannya belajar dengan giat, Louis justru bergabung dengan kelompok pendemo. Saking sibuknya Cecil bekerja hingga waktunya habis hanya di Gedung Putih, Gloria merasa kesepian dan jadi sering mabuk-mabukan. Pada tahun 1991, Kennedy pun diangkat menjadi presiden baru Amerika Serikat. Semua pelayan Gedung Putih berbaris untuk menyambutnya. Kennedy dan istrinya pun sangat ramah kepada mereka. Sebulan kemudian, Louis pun dibebaskan dari penjara. Louis dan teman-teman aktivisnya bersama-sama menaiki bus khusus yang mengantarkan mereka pulang. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh klan Ku Klux atau sering disebut KKK. Mereka adalah kelompok yang menganggap bahwa ras kulit putih memiliki kedudukan lebih tinggi daripada ras kulit hitam. Dari arah belakang bus datang juga rombongan orang-orang menolak ras kulit hitam. Bus mereka pun diserang habis-habisan dan dibakar. Oh my God. In an old house in Paris that was covered with... Kejadian tersebut ramai diberitakan di media. Gloria sangat khawatir dengan keadaan Louis. Namun karena Cecil masih marah dengan perbuatan Louis, dia tak diperbolehkan menjenguk atau mencari tahu tentang Louis. Sejak Louis masuk penjara, Cecil dan Gloria sama sekali tak menghubungi dengan harapan Louis mau pulang. Namun ternyata Louis sudah bertekad untuk terus berjuang bersama teman-teman aktivis yang lain. Dalam kejadian penyerangan bus tersebut, polisi menangkap orang-orang kulit hitam yang padahal mereka adalah korban penyerangan. Mereka ditahan selama 3 bulan karena dianggap telah membuat kerusuhan. Di dalam penjara, Louis menelpon ayahnya untuk memberitahukan keadaannya. Meski tidak bisa melihat langsung, setidaknya Cecil sedikit lega karena anaknya masih baik-baik saja. Beberapa waktu berlalu, setelah dibebaskan, para aktivis kulit hitam terus menyuarakan kesetaraan, hingga kerusuhan pun terus terjadi antara kulit hitam dan kulit putih. Tindakan kasar aparat kepolisian terhadap orang-orang kulit hitam seakan menjadi hal yang wajar. Demo terus berlanjut dari waktu ke waktu hingga membuat Presiden Kennedy merasa lelah. Ketika Cecil sedang melayaninya, Kennedy berkata bahwa dia tahu anak Cecil yaitu Louis ikut menjadi bagian dari pendemo. Dia memberitahukan kalau Louis sedang berada dalam penjara bersama dengan pemimpin aktivis yaitu Martin Luther King. Berdasarkan catatan, Louis sudah keluar masuk penjara sebanyak 16 kali dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Mendengar itu, Cecil meminta maaf atas tindakan putranya dan memberitahu bahwa dia sendiri sudah lama tidak bertemu dengan putranya. Ketika Cecil akan keluar ruangan, Kennedy berkata, "Para aktivis itu bukanlah pembuat kekacauan. Akan tetapi, mereka adalah pahlawan yang berhasil mengubah hati banyak orang termasuk dirinya." Hari berikutnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah Amerika Serikat, muncul seorang presiden yang berani mengusulkan revolusi besar mengenai kesetaraan. Kennedy meminta parlemen untuk mengesahkan undang-undang yang mengatur kesetaraan perlakuan orang kulit hitam dan putih di tempat umum. Namun naas sebelum hal itu terwujud, Kennedy meninggal karena ditembak oleh orang tak dikenal ketika sedang mengendarai mobil. Mengenai kabar tersebut, Cecil merasa sangat kaget dan juga sedih. Harapan orang-orang kulit hitam seketika hancur. Cecil masuk ke ruangan presiden untuk melayani istri Kennedy yang terus menangis meratapi kepergian suaminya. Cecil bertanya apa yang bisa dia bantu, namun istri Kennedy hanya menangis. Sepulangnya ke rumah, Cecil memberitahu Gloria tentang meninggalnya Kennedy.
Meski turut berduka, Gloria tidak terlalu peduli. Dia lebih memikirkan kondisi keluarga di rumah yang berantakan karena Cecil terlalu sibuk bekerja. Di kamar, Cecil merapikan dasi pemberian terakhir Kennedy. Ketika Gloria masuk, dia menyadari bahwa selama ini dia sudah menelantarkan keluarga kecilnya. Dia lebih tahu banyak hal kecil di Gedung Putih, misalnya mengetahui berapa banyak pasang sepatu milik presiden dan istri presiden daripada sepatu milik istri dan anaknya sendiri. Setelah itu, Cecil pun mulai berubah. Dia mulai meluangkan waktu untuk keluarganya. Gloria pun sudah berhenti mabuk-mabukan. Setelah meninggalnya Kennedy, Johnson pun maju menjadi presiden yang baru. Ketika Cecil sedang membersihkan ruang kerja, Johnson memberikan PIN tanda pelayan kepresidenan terbaik. Malamnya, Cecil dan Gloria mengadakan pesta kecil di rumah mereka. Tapi kemudian mereka membicarakan mengenai bertambah parahnya rasisme di era pemerintahan Johnson. Gagasan revolusi yang dibuat oleh Kennedy juga tidak dilanjutkan kembali. Hal itu menimbulkan demo besar-besaran di segala penjuru Amerika Serikat. Namun bukannya revolusi diwujudkan, Johnson membubarkan para pendemo dengan cara yang kasar. Aparat kepolisian diperbolehkan menggunakan senjata untuk menghadapi para pendemo. Suatu hari, Cecil menemui kepala staf Gedung Putih bernama Warner. Dia ingin mengajukan kenaikan gaji bagi pekerja kulit hitam. Selisih gaji antara kulit hitam dan kulit putih terpaut sangat jauh. Tapi Warner menyuruhnya untuk bersyukur karena sudah dipekerjakan, lalu mengancam akan memecatnya jika masih protes. King shit, pull your britches out. Just remember where I found you. Excuse me. Di rumah, Gloria dikagetkan dengan kepulangan Louis yang entah sudah berapa lama tak terlihat. Malamnya, mereka semua pun makan malam bersama. Louis membawa kekasihnya untuk ikut makan malam bersama. Saat itu, Cecil merasa sangat marah, tapi dia coba menahannya. Namun, lama-kelamaan perkataan Louis membuat amarah Cecil meledak. Gloria menampar Louis yang tidak sopan kepada ayahnya. Selanjutnya, tahun 1969, masa jabatan Johnson sebagai presiden pun berakhir. Nixon kembali maju mencalonkan diri dan menang sebagai presiden yang baru. Akan tetapi, janji-janji manis yang pernah diberikan kepada Cecil tentang membuat orang kulit hitam lebih sejahtera, nyatanya tidak pernah dilakukan. Saat pemerintahan Nixon jugalah, Amerika perang dengan Vietnam tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, Louis lagi-lagi tertangkap polisi saat berdemo. Charlie, adiknya yang sudah tumbuh dewasa, malam itu mengunjunginya dan memberitahukan kalau dia sudah mendaftar ke militer Amerika untuk ikut berjuang membela negara melawan Vietnam. Mengetahui adiknya termakan propaganda nasional, Louis mencoba membujuk adiknya itu untuk mengurungkan niatnya. Dia khawatir adiknya akan tewas untuk perang yang tidak jelas hanya karena kalimat bela negara. Namun keputusan Charlie sudah bulat. Dia akan tetap ikut berperang melawan Vietnam. Beberapa bulan kemudian, Gloria terlihat sibuk menyiapkan pesta kejutan untuk ulang tahun Cecil. Tiba-tiba, dua orang tentara datang dan memberitahukan bahwa Charlie telah gugur di medan perang. Di hari yang seharusnya bahagia itu, Cecil dan Gloria justru mendapat kabar duka. Esoknya, upacara pemakaman Charlie pun dilakukan. Semua anggota keluarga datang kecuali Louis. Setelah kalahnya Amerika Serikat oleh Vietnam dalam perang, parlemen dan seluruh rakyat Amerika Serikat menuntut agar Nixon mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Hal itu membuat Nixon merasa stres tiap hari dan membuatnya jadi sering mabuk-mabukan. Ketika Cecil masuk untuk mengantarkan minuman, Nixon bertanya apakah dia telah gagal sebagai presiden. Cecil tak ingin menjawab pertanyaan tersebut karena dia lebih kecewa karena Nixon tidak menepati janjinya dulu. Di belakang dapur, Louis datang untuk memberitahu kalau kini dia sudah lulus kuliah. Cecil tak bangga sedikit pun. Dia berkata seorang kakak yang tidak datang di pemakaman adiknya tidak pantas untuk dibanggakan. Tahun demi tahun pun berlalu. Presiden silih berganti hingga masuk tahun 1986, Ronald Reagan pun mulai memimpin Amerika. Di tahun pertamanya menjabat, dia meminta Cecil untuk menyampaikan pesan rahasia kepada Warner. Cecil kemudian menemui Warner. Sekali lagi dia mencoba meminta kenaikan gaji untuk pekerja kulit hitam,
Tak perlu naik terlalu tinggi, yang penting bisa cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Apalagi dia sudah bekerja selama 20 tahun dan tak pernah sekalipun mengalami kenaikan gaji. Warner menjawab dengan merendahkan, bahkan memecat Cecil seketika itu juga. Mendengar itu, Cecil tersenyum kemudian menyampaikan pesan dari presiden bahwa Warner dipecat karena terbukti telah menahan hak-hak staf pekerja. Setelah itu, gaji seluruh pekerja kulit hitam di Gedung Putih pun naik. Suatu ketika, istri Ronald Reagan memanggil Cecil karena kagum dengan dedikasinya hingga mampu menjadi pelayan terbaik di Gedung Putih. Untuk itu, dia mengundang Cecil dan istrinya untuk menghadiri pesta sebagai tamu spesial presiden. Merasa terhormat mendapat undangan langsung, malam itu Cecil dan Gloria pun datang menghadiri pesta di Gedung Putih. Untuk pertama kalinya semenjak Cecil bekerja di Gedung Putih, akhirnya Gloria bisa juga merasakan masuk ke Gedung Putih. Mereka sangat bahagia bisa datang ke acara mewah yang dihadiri orang-orang penting. Namun lama-kelamaan di tengah kemeriahan pesta, Cecil justru merasakan hampa. Sepulangnya ke rumah, Cecil memandangi foto Louis. Saat itulah dia menyadari bahwa selama 20 tahun bekerja sebagai pelayan di Gedung Putih, dia tak pernah sekalipun menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Tahun demi tahun berlalu sangat cepat hingga Cecil merasa sudah waktunya untuk berhenti. Cecil pun menyampaikan keinginannya untuk pensiun. Meskipun berat melepas pelayan terbaiknya, presiden tidak bisa berbuat apa-apa. Just for me, I'm sure I speak for all the presidents when I say that Cecil, civil rights issue. Sometimes I think I'm just scared of what it really means. Hari berikutnya, Cecil datang ke tempat para pendemo yang dipimpin oleh Louis. Louis yang melihat ayahnya dari kejauhan pun segera berlari menghampiri. Dia bertanya mengapa ayahnya datang. Cecil menjawab kalau dia ingin ikut berdemo bersama putranya. Mendengar jawaban itu, Louis tentu saja cukup kaget. Dia khawatir ayahnya tertangkap polisi dan kehilangan pekerjaan. Cecil berkata, selama ini dia telah kehilangan Louis dan sekarang dia sudah berhenti bekerja. Cecil meminta maaf lalu memeluk putra sulungnya itu. Singkat cerita, Cecil dan Louis tertangkap polisi. Setelah merasakan di penjara, pandangan Cecil terhadap para pendemo jadi berubah. Dia sadar bahwa ternyata orang-orang pendemo bukanlah anak berandalan, tapi berkumpulnya orang-orang menyatukan suara untuk membuat perubahan yang besar. 22 tahun kemudian, Cecil dan Gloria sudah sangat tua. Louis pun sudah menikah dan memiliki seorang anak. Suatu pagi, setelah selesai sarapan, Cecil meninggalkan Gloria sebentar untuk ke toilet. Namun saat kembali, dia melihat Gloria sudah tidak bernafas. Untuk yang kesekian kalinya, Cecil harus kehilangan orang yang dia cintai dalam hidupnya. Pada tahun 2008, saat Louis sedang melihat foto-foto adik dan ibunya yang telah tiada, tiba-tiba Cecil yang sedang menonton televisi berteriak memanggilnya. Louis pun segera turun. Cecil terlihat sedang duduk dengan mata berkaca-kaca saat melihat berita terpilihnya presiden kulit hitam pertama Amerika Serikat, yaitu Barack Obama. Berita tersebut seakan memberikan harapan besar bagi orang-orang kulit hitam yang selama ini berjuang menuntut hak mereka. Selanjutnya, pada tahun 2009, setelah Barack Obama dilantik menjadi presiden, dia mengundang Cecil ke Gedung Putih untuk menceritakan kisahnya dalam melayani 7 presiden Amerika. Cecil merapikan dasi pemberian Kennedy untuk dia gunakan pertemuan nanti. Dia juga menggunakan pin penghargaan sebagai pelayan terbaik yang diberikan oleh Presiden Johnson. Sesampainya di Gedung Putih, Cecil disambut oleh seorang pelayan muda yang menyampaikan bahwa Presiden Barack Obama sudah menunggu dan merasa terhormat bisa bertemu dengan Cecil. Ketika pelayan hendak menunjukkan jalan menuju ke ruang presiden, dengan bangga Cecil berkata kalau dia bisa sendiri. Dia tahu seluruh jalan dalam Gedung Putih. Film berjudul Butler ini merupakan film kisah nyata dari kisah Eugene Allen. Dia menjadi pelayan Gedung Putih selama 34 tahun dan menyaksikan 8 masa pemerintahan. Anak Allen bercerita bahwa ketika anaknya pulang larut malam di hari tertembaknya Presiden Kennedy, saat itulah pertama kalinya dia melihat ayahnya menangis. Allen dan istrinya mendukung Barack Obama di pemilihan presiden tahun 2008. Namun istrinya meninggal sehari sebelum pemilihan.
Seperti itulah kisah tentang Cecil Guinness, seorang anak pekerja kulit hitam yang tumbuh di perkebunan hingga berhasil menjadi pelayan terbaik di Gedung Putih. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya.